Pemirsa, bersama Kang Aryo kembali dalam kisah misteri malam Jumat. Jangan menonton sendirian karena akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Pada malam hari ini, pemirsa kisah misteri, saya ingin menyampaikan tentang jenglot. Mungkin tidak asing bagi pemirsa kisah misteri Dhamma Televisi. Jenglot ini berasal dari para pertapa atau tetapa dalam bahasa kami, dalam bahasa orang Jawa Barat namanya tetapa. Tetapa itu adalah para pertapa zaman dulu yang tidak bisa meninggal dunia karena kesaktian yang dimiliki. Dalam bahasa kami, orang-orang Jawa Barat mengatakan adalah ilmu Batara Karang. Sehingga kesaktian dan kekuatan yang tidak bisa membuat mereka itu sirna. Sama halnya juga itu dengan ilmu rawa rontek sebenarnya. Sehingga bagaimana dia dikatakan secara jasmani tidak diterima oleh bumi, secara rohnya tidak diterima oleh dunia akhirat. Hal ini sangat menyayangkan bahwa dengan kepertapaan yang membuat sejatinya dirinya menjadi sejati, tidak bisa meninggal, justru membuat para pertapa-pertapa itu menjadi tersiksa. Mungkin pemirsa kisah misteri pernah menemukan jenglot yang sudah menjadi sebuah kisah misteri di masyarakat kita, khususnya di Indonesia. Hal-hal inilah yang membuat kita kadang-kadang penasaran apa itu jenglot. Ya, seperti mumi kecil, tidak bisa meninggal karena itu adalah makhluk hidup yang seperti layaknya manusia di era itu. Karena kesaktian dan kekuatannya itulah membuat dia tidak bisa mati, tidak bisa meninggal, sehingga dia menyusut menjadi kecil dan menyerupai seperti yang kita lihat adalah jenglot. Pemirsa kisah misteri yang berbahagia, kalau kita melihat dari berbagai macam istilah jenglot ini sendiri, bahwa apa sih peran mereka? Boleh kita katakan bahwa mereka adalah manusia yang tidak diterima oleh bumi dan akhirat. Karena apa? Kesaktian yang digunakan membuat dia sejatinya menjadi dirinya sendiri. Terus lantas apa yang bisa kita lihat di kehidupan masyarakat? Justru dari kesaktian jenglot ini diperjualbelikanlah oleh para orang-orang pintar yang memiliki satu kemampuan batin menjadi sebuah bisnis. Bisnis dalam arti kata di sini ya, saya membaca beberapa referensi dan teman-teman saya di kebatinan juga, para tokoh-tokoh agama juga menemukan bahwa banyak orang-orang yang salah menggunakan jenglot sebagai media santet maupun sebagai media pesugihan. Kalau kita melihat pemirsa Dhamma TV dalam kisah misteri yang setia pada malam hari ini, jangan karena kita buta, jangan karena kita serakah, justru kita ingin memperkaya diri kita, menyukseskan, memakmurkan diri kita dengan pesugihan jenglot. Kita melihat ada satu kisah cerita seorang, boleh dikatakan dia memiliki satu tempat percetakan semacam fotokopi. Saya tidak sebutkan siapa dan di mana. Karena hidupnya susah, karena dia tidak merasa puas terhadap rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, ataukah mungkin rezeki yang dia peroleh tidak seperti apa yang diinginkan. Karena bosan, karena putus asa, si pemuda ini mencari orang pintar. Mencari orang pintar karena apa? Karena boleh saya katakan dia tidak bahagia terhadap dirinya sendiri. Pemirsa, apa yang terjadi? Berjalannya waktu, tempat percetakan fotokopi yang dibangun, wah, luar biasa. Rezekinya deras, usahanya sukses. Tapi apakah di balik itu semua tidak ada perjanjian antara si orang ini dengan dukun tadi terhadap jenglot tadi sebagai makhluk sosok mistis? Tentu ada perjanjian yang dilakukan. Apa itu? Tentu tumbal. Tumbal inilah yang harus menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Apakah tega kita sebagai orang yang beragama di jalan yang sesat, kita menumbalkan orang lain hanya untuk diri kita sendiri? Luar biasa. Dosa yang begitu besar kita lakukan andaikan kita mengambil jalan itu. Nah, inilah yang terjadi
pemirsa sahabat Dhamma TV, dalam kisah misteri kita pada malam hari ini. Apa yang terjadi oleh pemuda ini? Pemuda tadi selalu menempatkan jenglotnya dibungkus dengan kain putih, ditaruh di perempatan jalan sebagai apa? Sebagai perjanjian bahwa jenglot tadi silahkan untuk mengambil nyawa orang satu persatu sebagai tumbal. Untuk apa? Kesejahteraan si pemuda tadi. Pemirsa, apa yang terjadi setelah kejenuhan muncul, setelah dia tidak bisa memberikan apapun kepada dirinya? Pada satu ketika, si pemuda ini tertidur pulas. Di dalam mimpinya, pemuda ini seperti di salah satu hutan, duduk merangkul lutut dengan penuh rasa dingin yang sangat menusuk ke dalam tulang. Dia merasakan keheningan yang sangat mendalam, bulu kuduknya mulai berdiri, perlahan-lahan di dalam mimpinya. Dia didatangi seperti sinar merah, kedua bola mata mengeluarkan bara api, yang seketika itu menyerang dirinya dan dia terkaget bangun dari tidurnya. Dia teringat bahwa itu adalah jenglot yang menghantui dalam mimpinya. Seketika itu pemuda itu langsung jengkel, marah, dan melontarkan kata-kata kasar, "Dasar jenglot yang tidak tahu diri. Dasar jenglot yang menghantui saya. Sudah tahu saya sakit, sudah tahu saya takut, kenapa Anda justru menakutkan saya?" Pemirsa, ternyata pemuda tadi sudah tidak lagi percaya dengan jenglot dan dia memperlakukan makhluk astral ini dengan cara yang tidak sopan. Apa yang terjadi? Seketika itu beredar sebuah cerita di masyarakat. Pemuda tadi mati dengan posisi gantung diri di pohon yang dimana di dalam mimpinya adalah pohon. Disitulah tempat dia duduk merasakan sebuah kedinginan dan datanglah sosok makhluk jenglot itu untuk menerkamnya. Jauh daripada kisah itu pemirsa, ternyata makhluk jenglot ini secara pribadi Kang Aryo pernah dulu ada satu festival pameran jenglot di kampung halaman saya. Saya waktu itu menghadiri sebuah pameran seperti itu ya, barang-barang pusaka. Waktu itu saya tidak sengaja melihat ada satu akuarium kaca, tetapi memang ada mantra tertentu ditutup di kedua matanya. Saya bertanya dengan teman-teman ahli supranatural, kenapa seperti itu? Dimasukkan dalam peti kecil di dalam akuarium seperti itu. Memang rambutnya panjang, terus terurai. Saya bertanya dengan teman-teman yang pakar kebatinan, ternyata memang itu adalah seperti manusia yang tidak diterima oleh bumi. Dia menyusut seperti boneka kecil. Itu adalah menurut penelitian yang saya baca di beberapa sumber, ada penelitian yang melakukan penelitian kulit jenglot itu diambil, ternyata itu memang kulit manusia. Bayangkan. Bukan kata kita, tapi secara ilmiah telah diteliti orang-orang pintar bahwa itu kulit jenglot itu ternyata adalah kulit manusia. Nah, ini berarti jelas bahwa itu adalah manusia yang menyusut badannya menjadi kecil. Nah, pemirsa Dhamma TV, dalam kisah misteri malam Jumat, jenglot itu sangat menyeramkan, sangat menakutkan. Rambutnya terus terurai panjang, sehingga pemilik daripada jenglot itu harus rutin memberikan asupan makanan. Apakah makanan para jenglot-jenglot ini? Makanannya adalah darah manusia. Paling tidak darah. Bayangkan saja bagaimana Anda ingin mencarikan darah. Ada beberapa sumber dari teman-teman saya mengatakan kadang-kadang tuannya itu hanya memotong atau membesetkan jarinya, meneteskan darahnya sendiri ke mulut jenglot itu. Rambutnya terurai panjang, sering dipotong, dirawat, kadang-kadang kuku si jenglot ini juga bisa panjang, pemirsa. Berarti tandanya bahwa jenglot itu hidup. Gigi taringnya juga panjang. Ya, jadi diteteskan darah di dalam mulut si jenglot tadi untuk makanannya. Nah, kenapa mata ditutup dengan mantra? Saya bertanya dengan teman saya. Ternyata apabila kita menatap mata jenglot itu bisa menghisap darah kita tanpa menyentuh lawannya. Luar biasa. Inilah kekuatan jenglot, kekuatan para tetapa pada saat itu yang membuat dirinya menjadi sakti, tidak bisa mati. Kalau orang di Jawa Barat mengatakan adalah Batara Karang. Ya,
Mungkin Anda juga tahu istilah Batara Karang, kalau secara umum namanya adalah ilmu rawa rontek. Nah, inilah yang membuat mereka sakti, tidak bisa mati hingga menjadi mumi kecil. Kalau dalam bahasa umumnya, kalau orang Indonesia mengatakan jenglot itu sendiri. Pemirsa yang berbahagia, ada sebuah cerita yang memang sudah saya ceritakan di awal tadi, bahwa di satu tempat, saya tidak katakan di mana, ada orang yang melakukan pesugihan dengan melakukan pemeliharaan terhadap jenglot ini sendiri. Nah, karena marah dan dendam karena perselisihan usaha, orang ini menggunakan media jenglot untuk santet. Ternyata bisa. Bagaimana caranya, Kang Aryo? Caranya adalah dia hanya membacakan mantra, diniatkan buat perjanjian, dan minta si arwah, kekuatan energi, kodam, daripada jenglot ini untuk pergi kepada target yang dituju. Lawannya akan mati. Darahnya akan kering, karena apa? Jenglot tadi datang ke rumah orang itu menghisap darahnya hingga kering. Nah, inilah yang membuat mereka sakti, tidak bisa mati hingga menjadi mumi kecil. Kalau dalam bahasa umumnya, kalau orang Indonesia mengatakan jenglot itu sendiri. Pemirsa yang berbahagia, ada sebuah cerita yang memang sudah saya ceritakan di awal tadi, bahwa di satu tempat, saya tidak katakan di mana, ada orang yang melakukan pesugihan dengan melakukan pemeliharaan terhadap jenglot ini sendiri. Nah, karena marah dan dendam karena perselisihan usaha, orang ini menggunakan media jenglot untuk santet. Ternyata bisa. Bagaimana caranya, Kang Aryo? Caranya adalah dia hanya membacakan mantra, diniatkan buat perjanjian, dan minta si arwah, kekuatan energi, kodam, daripada jenglot ini untuk pergi kepada target yang dituju. Akhirnya apa yang terjadi? Lawannya akan mati. Darahnya akan kering, karena apa? Jenglot tadi datang ke rumah orang itu menghisap darahnya hingga kering. Ini terjadi. Inilah sesuatu hal yang tidak bisa kita logikakan dengan logika manusia. Karena hal-hal yang bersifat mistis itu di luar logika manusia berpikir. Kecuali mereka yang memiliki kebatinan, memiliki indera keenam, bisa melihat dunia lain. Nah, inilah para pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Jangan sesekali kita takabur, jangan sesekali kita sombong, jangan sesekali kita mengambil jalan ketersesatan karena serakah, karena kita bodoh, karena kita ingin kaya, ingin segala-galanya dengan cara yang tidak pantas. Kang Aryo sangat yakin dan percaya, semua agama apapun tidak merestui, semua agama apapun pasti melarang terhadap dunia-dunia persugihan. Karena apa? Kita justru jauh dari Tuhan kita. Kita jauh dari iman kita. Nah, pemirsa, tentu kalau kita melihat jenglot ini memang sosok makhluk yang sangat menyeramkan, juga sangat berbahaya bagi kita yang tidak berhati-hati. Nah, ada beberapa cerita-cerita memang kita bisa melihat ada penemuan jenglot di sana di sini, tidak saya sebutkan tempatnya, tetapi pemirsa bisa membedakan antara jenglot yang asli dan jenglot yang palsu. Ada beberapa sumber dari tokoh-tokoh agama yang saya kenal juga, beliau mengatakan bahwa jenglot yang asli adalah jenglot yang tumbuh rambutnya, kukunya, dan dia bisa bergerak. Tetapi kalau jenglot yang seperti boneka, seperti patung, rambutnya tidak tambah panjang, kukunya tidak tambah panjang, dan dia tidak bergerak, tidak mengandung unsur-unsur mistis, ya pasti orang-orang yang kebatinan tahulah yang dikatakan unsur mistis itu seperti apa. Nah, itu berarti palsu. Tapi kalau Anda mengandung unsur mistis, rambutnya bisa panjang, kukunya bisa panjang, dan dia bisa memberikan satu sensasi yang angker, berarti jenglot itu asli. Jangan mudah percaya
Kadang-kadang orang kita lihat di online ya, Kang Aryo juga ikut itu melihat dunia online. Kadang-kadang orang itu menjual belikan jenglot seperti barang yang gampang ditemui. Sebenarnya jenglot itu tidak gampang ditemui, pemirsa. Hanya di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat angker, di tempat-tempat keramat, jenglot itu bisa kita temui. Tetapi tidak gampang, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi sekali lagi kembali, untuk apa sih? Kasihan, mereka adalah orang-orang tetapa yang meninggalnya tidak diterima oleh dunia. Itulah karena kesaktian. Nah, itulah yang menjadi sebuah pembicaraan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Media-media semacam ini, kalau kita boleh katakan, jenglot itu bisa berjalan, bisa berjalan, bisa mendatangi orang. Bahkan jenglot ini juga bisa merenggut nyawa orang, bisa meminta tumbal, bisa digunakan untuk kekayaan, bisa digunakan untuk balas dendam. Ya, jadi saya rasa makhluk-makhluk semacam ini itu ada. Apakah ada kejadian-kejadian yang terbaru bisa Kang Aryo bagikan kepada para pemirsa? Ya, tentu ada cerita-cerita terbaru, hanya penemuan-penemuan. Tetapi saya pernah didatangi dalam mimpi saya, sosok jenglot ini datang, ya, memberikan tanda atau apa, saya juga kurang paham waktu itu. Saya ada di satu tempat, di satu daerah, khususnya tetap di Indonesia, tetapi saya tidak sebutkan di mana. Saya waktu itu didatangi mimpi bahwa memang ada sosok seperti mumi kecil, ya, rambutnya panjang, terurai, berantakan, dengan mata yang bolong, gigi taringnya yang panjang, ya, yang dimana gigi taringnya itu mengeluarkan darah, ya, dengan kuku yang panjang, ya, berusaha ingin mencengkram saya. Waktu itu saya ada di salah satu tempat cukup terpencil, ya, karena saya memiliki keyakinan, saya sering mengucapkan doa-doa suci secara agama saya. Dalam mimpi itu saya langsung pentalkan makhluk itu dengan kekuatan doa saya. Seketika itu saya bangun, saya merasakan bahwa dunia jenglot itu memang ada. Nah, maka kadang-kadang kalau boleh saya berbagi pengalaman kepada pemirsa kisah misteri Dhamma TV. Kemanapun Anda pergi, Anda menjumpai sosok jenglot, baik dalam pameran, baik dalam mungkin teman-teman Anda, mungkin siapapun lah yang Anda temui, jangan sesekali Anda menatap mata jenglot itu, ya, karena sangat berbahaya sekali. Apalagi kita menantang. Memang betul, tidak ada yang bisa melampaui kuasa Tuhan. Tetapi bukan berarti kita sombong, kita menentang bahwa makhluk itu tidak ada. Kadang-kadang jangan sampai nasi menjadi bubur, pemirsa. Jangan jadikan rasa sombong kita, rasa takabur kita membuat kita celaka. Sedia payung sebelum hujan. Sebelum ada musibah, Anda cegah. Anda tidak percaya, tidak apa-apa. Tetapi jangan sesumbar. Jangan mengeluarkan kata-kata bahwa dunia itu tidak ada. Jenglot itu tidak ada. Santet itu tidak ada. Pada saat kita terkena, siapa yang ingin mengobati kita? Tentu kita akan membutuhkan orang-orang pintar, tokoh-tokoh agama untuk mengobati penyakit kita. Nah, pemirsa yang berbahagia, memang kalau boleh saya katakan, siapapun lah memiliki kekuatan-kekuatan mistis, ya, bertapa, puasa, tirakat, dan lain sebagainya, mengambil sebuah tekad, kekuatan menjadi makhluk-makhluk seperti itu, ya, secara duniawi, ya, kita bisa melihat bagaimana yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetap seperti Kang Aryo berpesan, jangan pernah lengah dalam hidup ini, terus berjuang dimanapun, di tanah Jawa khususnya, kita akan menemukan jenglot dimanapun. Jenglot ini adalah sebagai peliharaan manusia yang dalam tanda kutip mereka masih belum puas dengan apa yang mereka miliki. Ataukah ada dendam-dendam terselubung yang harus menggunakan media jenglot sebagai media santet, ya. Tapi kembali lagi kepada cerita-cerita yang sudah beredar, jenglot sendiri akan memakan tuannya. Jenglot akan memusnahkan tuannya kalau tuannya tidak bisa memberikan makanan, sesajen kepada jenglot itu. Ngeri ya pemirsa ya, jangan pernah terlibat dalam dunia-dunia permistisan yang dalam tanda kutip yang ada perjanjiannya. Kalau tidak bisa kita bayar perjanjian itu, atau kita melanggar, kita yang akan celaka, bahkan keturunan kita, keluarga kita akan menjadi tumbal. Harus hati-hati. Kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan kebaikan, berpasrah, berlindung kepada Sang Pencipta, karena beliaulah yang bisa memberikan segalanya sesuai dengan harapan kebaikan yang kita lakukan. Pemirsa, tentunya kita melihat ada dua jenis sesajian yang diberikan kepada jenglot, ya. Seperti Kang Aryo sampaikan bahwa ada yang memberikan sesajian itu berupa darah. Kita tahu ya, kalau orang memberikan sesajian berupa darah itu
nilai mistisnya lebih tinggi. Ya, nilainya lebih tinggi. Bisa saja kalau menggunakan darah itu sebagai unsur balas dendam. Memberikan darah itu sebagai unsur supaya jenglot yang kita pelihara itu menjadi sakti. Memiliki dikdaya, kekuatan. Bisa kita perintahkan untuk membunuh orang lain. Hati-hati pemirsa, jangan terjadi. Ada lagi jenglot yang menggunakan minyak sebagai makanannya. Ya, kalau minyak lebih soft ya, lebih lembut. Sedangkan itu ya lebih unsur kepada usaha lancar, kasih makannya minyak. Tetapi tidak bisa Kang Aryo pastikan bahwa jenglot yang makannya darah itu seperti ini, jenglot yang makanannya minyak adalah seperti ini. Tergantung perjanjian yang saya katakan. Perjanjian antara si dukun ini dengan si orang yang ingin mengambil jenglot itu. Seperti layaknya si dukun dengan orang yang ingin memelihara tuyul. Sama seperti kisah-kisah misteri sebelumnya, orang-orang yang ingin memelihara tuyul juga ada makanan-makanan yang diberikan kepada si tuyul. Apakah berupa ASI, air susu ibu, apa yang merawatnya adalah wanita, maka dia akan ditetek oleh si tuyul tadi. Ya, itu juga terjadi. Atau ya si tuyul itu diberi makan berupa darah juga ada. Sama seperti jenglot. Jenglot ini adalah sosok manusia yang tidak bisa mati, mereka menyusut seperti mumi, dan mereka membutuhkan makan. Kalau dibawa ke jalan yang salah, ya dia akan salah, akan menjadi ilmu hitam. Seperti yang dulu juga Kang Aryo pernah sampaikan tentang leak, itu ada dua, leak putih dan leak hitam. Sama seperti jenglot, tapi sejauh ini Kang Aryo belum pernah menemukan apakah jenglot itu bisa dibawa ke jalan yang bersih. Yang bersih adalah kita kalau tidak memelihara jenglot. Itu ya, pesan perlu dicatat. Nah, bagaimana Kang Aryo pada saat kita menemukan jenglot, apakah bisa memusnahkan itu? Dari beberapa referensi dari teman-teman juga pernah menyampaikan kepada saya, salah satunya adalah kita bisa membacakan dengan doa-doa, setelah itu kita bakar jenglot itu. Ya, maka jenglot itu akan musnah, kekuatannya akan hilang. Ya, tetapi saya belum pernah menemukan secara langsung, tetapi dari beberapa sumber, dari beberapa teman-teman, diskusi kita dengan pakar kebatinan bahwa salah satu menuntaskan ilmu hitam dari kekuatan jenglot tadi, ambil jenglotnya, dibacakan doa sesuai dengan keyakinan kita, dengan ayat-ayat suci kita. Setelah itu kita pasrahkan kepada Tuhan, kita bakar. Maka sirnalah sudah kekuatan daripada jenglot yang ingin mencelakakan hidup siapapun. Kadang-kadang yang menjadi pemikiran kita, jangankan kita yang menjadi tumbal, kita kasihan bagi banyak orang yang menjadi tumbal karena ada manusia yang serakah. Serakah karena pangkat, jabatan, harta, mungkin wanita, mungkin musuh, ya, sehingga dia menggunakan media jenglot untuk sebagai pesugihan. Sangat kasihan. Kita sebagai orang beragama harus menolak keras dengan adanya kekuatan ilmu hitam ini. Ya, berlindunglah di bawah lindungan Tuhan, maka Anda akan mendapatkan berkah. Itu yang bisa Kang Aryo sampaikan. Terima kasih.